Aku sering nanya pertanyaan random ke orang. What does happiness mean to you? Apa arti kebahagiaan menurutmu? Jawabannya random juga, dari yang filosofi sampai yang ya udahlah. Dari berbagai orang yang pernah aku tanya tentang apa arti kebahagiaan menurut mereka, jawabannya itu beragam. Tapi di sini aku bisa menarik kesimpulan bahwa nggak ada satu jawaban yang benar dan nggak ada satu jawaban yang pasti. Dan dari kesimpulan itu, aku menarik kesimpulan lebih dalam lagi bahwa happiness atau sukacita itu nggak ada standar universalnya. Jadi percuma pakai standar happinessnya orang lain untuk diri kita sendiri. Tapi dari pertanyaan tadi, aku kadang ikutin pertanyaan yang selanjutnya. How to be happy? Gimana cara kamu buat bahagia? Karena percuma kita tahu arti dari happiness itu sendiri, tapi kita nggak ngerti cara untuk jadi bahagia. Dan dari semua jawaban tentang how to be happy, cara orang masing-masing, aku nemuin satu benang merah. Dan dari semuanya itu, aku nangkep bahwa happiness itu nggak jauh dari ekspektasi. Ketika mimpi kita tercapai, kita jadi bahagia. Ketika kita bisa bikin orang lain bahagia, mungkin kita juga bisa ikut bahagia. Atau mungkin ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, kita jadi bahagia. Kita bahagia ketika realita bisa ketemu sama ekspektasi kita. Karena ekspektasi ada hubungannya dengan happiness tadi, kalau gitu solusi instannya ya turunin aja ekspektasimu. Karena ketika ekspektasimu udah rendah, kamu bisa memperoleh happinessmu dengan cara yang lebih mudah. Dan jangan berekspektasi tinggi kepada orang lain, kepada keadaan, atau pada ke diri sendiri. Karena nggak semua hal atau semua orang bisa kita kontrol. Tapi lucunya dalam satu sumber yang ada, ekspektasi itu juga artinya adalah harapan. Jadi ketika kita nggak bisa naruh ekspektasi yang terlalu tinggi, berarti bukankah kita juga nggak boleh memberikan harapan yang tinggi juga? Buat menjawab itu, aku di sini mau ngangkat satu ayat dari 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi di sini masalahnya bukan kita nggak boleh berharap, tapi masalahnya adalah kepada siapa atau kepada apa kita berharap. Dan dari ayat tadi kita udah dijelasin secara jelas bahwa berharaplah kepada Allah kita yang hidup. Bukan kepada manusia, bukan pada keadaan, bukan juga kepada diri sendiri. Karena ketika kita sudah menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, pada Tuhan, dan di kenyataannya mungkin kehidupan kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita nggak gampang jatuh dan kita nggak gampang terpuruk karena pengharapan kita, ekspektasi kita bukan pada keadaan dan pada orang atau pada diri kita sendiri, tapi pengharapan kita sudah tetap pada Allah yang pasti, Allah yang hidup. Jadi di sini aku bisa tarik kesimpulan adalah kita bisa bahagia, kita benar-benar bisa bahagia ketika kita sudah punya pengharapan kepada Allah. Bukan karena hidup kita selalu baik, tapi karena pengharapan kita nggak pernah mengecewakan kepada Allah. Jadi pertanyaan buat kita hari ini, pengharapanmu hari ini kemana? Dan udah bahagia belum hari ini?